Ajak pacar pergi ke restoran, bertemu mantan yang sekarang teman. Hati bingung dan gak karuan, ternyata mantan ngajak balikan. Hey hey hey, jumpa lagi bersama saya di channel Papa Film. Kali ini Papa bakal ngebawain alur cerita film Black Panther Wakanda Forever yang dirilis pada tanggal 9 November tahun 2022. Papa mau ngingetin ke kalian kalau konten ini berisi full spoiler. Jadi bagi yang belum nonton, nonton filmnya dulu ya. Film ini didedikasikan khusus untuk mengenang kepergian Chadwick Boseman, yang tidak lain tidak bukan, ia adalah pemeran sekaligus ikon bagi karakter Black Panther yang selama ini kita kenal. Akibat kematian sang aktor, Marvel Studios harus merombak film ini secara keseluruhan. Dengan keputusan itu, Black Panther 2 menyuguhkan secara efektif kelanjutan bangsa Wakanda usai kepergian Raja T'Challa. Tapi sebelum kita lanjut ke filmnya, silakan like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya. Scene pertama diperlihatkan di dalam sebuah laboratorium yang dilanda kepanikan. Shuri terlihat tengah berusaha memperbaiki kerusakan organ pada tingkatan sel. Ia mencoba menciptakan herbal sintetis untuk menyelamatkan Raja T'Challa yang tengah sekarat. AI buatannya memperingatkan jika detak jantung Raja T'Challa saat ini menurun drastis. Tak lama berselang, Ratu Ramonda datang. Ia menyampaikan jika saudaranya telah meninggalkan mereka. Seluruh kerajaan dan rakyat Wakanda berduka atas kematian raja sekaligus pelindung yang mereka cintai. Mereka pun mengantarkan sang Black Panther ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Setahun pun berlalu, di mana kita diperlihatkan Ratu Ramonda menghadiri sidang pertemuan PBB. Dalam pertemuan itu, Wakanda mendapat tekanan dari dunia internasional agar mereka membagikan vibranium seperti kesepakatan yang telah disetujui oleh Raja T'Challa. Ratu Ramonda menjelaskan jika Wakanda telah mengubah kebijakan internasionalnya dengan tidak membagikan vibraniumnya kepada negara lain. Ia takut jika nantinya vibranium disalahgunakan sebagai senjata pemusnah massal yang mengakibatkan perut bisa bengkak selama 9 bulan. Maaf, lantur. Sang Ratu menegaskan pada seluruh perwakilan negara yang hadir agar tidak melakukan tindakan provokatif, terlebih sampai berani mencuri vibranium Wakanda secara ilegal, seperti yang dilakukan oleh negara Prancis. Diam-diam mereka mengirimkan pasukan khusus mereka untuk mencuri vibranium di lab negeri Wakanda. Tapi lagi-lagi aksi mereka tersebut pun digagalkan oleh Okoye dan para Dora Milaje. Di tengah Samudra Atlantik, para agensi CIA secara senyap melakukan ekspedisi pencarian vibranium di luar wilayah Wakanda. Berkat arahan dari sebuah alat pendeteksi canggih, mereka berhasil menemukan vibranium di kedalaman laut tersebut. Dalam ekspedisi itu, beberapa penyelam kemudian diperintahkan untuk turun memeriksa temuan mereka yang sangat berharga. Namun, satu persatu penyelam tiba-tiba menghilang secara misterius. Tak lama kemudian, dari bawah laut tiba-tiba terdengar suara aneh. Suara itu menghipnotis semua awak kapal untuk menceburkan diri mereka ke dalam laut. Kemudian, orang-orang misterius dengan tubuh berwarna biru melompat ke atas kapal dan membunuh semua orang yang ada di sana. Ketua regu operasi rahasia tersebut mencoba kabur dengan menggunakan helikopter. Namun tiba-tiba saja helikopter mereka ditarik mundur. Kemudian kita diperlihatkan dengan sosok misterius yang membanting helikopter itu ke dalam laut. Semua orang yang ada di kapal tersebut mati dalam insiden itu. Akibat kejadian itu, dunia internasional menuduh Wakanda sebagai dalang di balik pembantaian tersebut. Pada malam harinya, Ratu Ramonda mengajak Shuri untuk membakar sebuah jubah putih. Tindakan itu dianggap sebagai simbol jika mereka telah merelakan kepergian mendiang raja. Namun Shuri menolak. Shuri berkata, jika ia membakar pakaian saudaranya, maka ia akan membakar seluruh dunia beserta isi-isinya. Karena sejatinya ia belum merelakan kepergian kakaknya. Dari tenangnya air sungai, sesuatu tiba-tiba muncul. Ia adalah Namor, sang raja dari kaum bertubuh biru yang sebelumnya membantai seisi kapal. Tentu saja Ratu Ramonda dan Shuri kaget dan heran melihat kemunculan Namor yang tiba-tiba, karena Namor bisa dengan mudah melewati keamanan super ketat yang ada di perbatasan wilayah mereka. Namor datang untuk mengancam seluruh Wakanda. Ia menyalahkan keputusan Raja T'Challa yang telah mengekspos vibranium kepada dunia luar. Akibat hal itu, keberadaan negerinya terancam. Ada banyak pihak yang memburu vibranium bahkan sampai ke dasar samudra. Faktanya, vibranium tidak hanya ada di Wakanda, tapi juga ada di Talokan, negeri bawah laut tempat Namor berkuasa. Namor pun memerintahkan Ratu Ramonda untuk menangkap seorang ilmuwan Amerika yang berhasil menciptakan alat pendeteksi vibranium. Jika Ratu Ramonda menolak, maka ia tak akan segan-segan membawa seluruh pasukannya untuk menyerang Wakanda. Namor pun memberikan mereka sebuah kerang. Ia berkata, jika mereka menemukan ilmuwan itu, mereka hanya tinggal menaruh kerang itu di laut dan ia akan segera datang. Namor juga berpesan, jika keberadaan bangsanya sampai diketahui oleh dunia luar, maka ia akan membunuh Ratu Ramonda beserta seluruh keluarga yang tersisa. Keesokan harinya, sang ratu langsung mengadakan rapat dengan Dewan Wakanda untuk membahas ancaman Namor.
Setelah mendengar kejadian itu, para dewan dan ketua adat merasa takut karena mereka belum pernah menghadapi musuh yang memiliki vibranium. Akhirnya mereka sepakat untuk mencari dan membawa ilmuwan penemu mesin pendeteksi vibranium itu ke Wakanda. Beberapa hari kemudian, Shuri dan Okoye menemui Agent Rose untuk mencari tahu identitas ilmuwan yang dimaksud oleh Namor. Mereka mendapatkan informasi bahwa ilmuwan yang telah menciptakan alat pendeteksi vibranium itu ternyata hanyalah seorang mahasiswi bernama Riri Williams. Agent Rose pun bertanya terkait insiden penyerangan di Samudra Atlantik, namun Shuri berkata jika mereka tak bisa menyebutkan siapa pelakunya. Shuri pun menemui dan mengajak Riri untuk ikut dengan mereka ke Wakanda. Awalnya gadis itu menolak, namun Okoye berkata jika kini tidak ada yang mampu melindungi dirinya selain mereka. Ada pihak yang menginginkan kematiannya. Sebelum pergi, Riri mengajak Shuri dan Okoye ke sebuah gudang untuk mengemasi barang-barangnya. Di sanalah Riri menyimpan semua hasil penelitiannya. Shuri sangat takjub dengan apa yang mampu diciptakan oleh Riri. Namun sesaat kemudian FBI tiba-tiba datang mengepung mereka. Untuk mengelabui para FBI nggak pakai P, Shuri pun keluar cepat-cepat menggunakan motor. Sedangkan Okoye menggunakan sebuah mobil dan Riri menggunakan sebuah kostum yang ia ciptakan. Kalau dilihat-lihat kostum tersebut sangat mirip dengan kostum Iron Man. Saat ketiganya berhasil lolos dari kejaran FBI, mereka tiba-tiba mendapat serangan dari anak buah Namor. Shuri dan Riri tidak sadarkan diri. Sesuatu menarik Riri dengan sebuah tali besi. Dengan sigap, Okoye memutuskan tali itu. Kelompok orang bertubuh biru melakukan aksi akrobatik dari arah perairan. Mereka adalah pasukan Namor. Pemimpin pasukan biru yang bernama Atuma dan Namora beserta anak buahnya langsung melenyapkan para anggota FBI. Mereka tak ingin ada saksi hidup yang mengetahui keberadaan bangsa mereka. Okoye pun menghadapi 3 orang pasukan Atuma dengan mudah dan ia bisa menghabisi mereka. Tiba-tiba secara ajaib ketiga orang tadi hidup kembali. Tak ingin membuang waktu, Jenderal Atuma langsung menyerang Okoye dan melemparkan bom air kepada Okoye yang menyebabkan Okoye terpental ke perairan. Para pasukan Namor pun langsung membawa Shuri dan Riri ke negeri mereka. Di Wakanda, Okoye segera melaporkan apa yang sebenarnya terjadi. Ia dikalahkan oleh pasukan Namor saat akan melindungi putri Shuri. Ia pun menuntut agar segera ditugaskan untuk menyelamatkan Shuri. Namun sang ratu berkata lain, ia telah kehilangan suaminya, putranya dan kini Shuri putrinya. Ia tak dapat menerima alasan Okoye. Kemudian Okoye dibebas tugaskan dari jabatannya sebagai Jenderal Dora Milaje tanpa pesangon. Setelah itu, Ratu Ramonda pergi menemui Nakia, kekasih Black Panther yang kini tinggal di Haiti. Ia menjelaskan bahwa Shuri telah diculik. Nakia juga dikenal sebagai James Bond kerajaan Wakanda. Sang ratu menugaskan Nakia untuk menemukan Shuri. Tak butuh waktu lama, Nakia pun langsung mengetahui keberadaan kerajaan Namor. Bagi warga setempat, Namor dianggap sebagai seorang dewa yang disebut Tuklukan. Di waktu yang sama diperlihatkan kalau Shuri ditahan di dalam sebuah gua bawah laut. Di sana ia dipertemukan dengan Namor. Namor menceritakan kepada Shuri tentang asal-usulnya. Ribuan tahun lalu ibu Namor sedang hamil beserta para warga diserang wabah misterius. Ia dan para warga yang lain kemudian diberikan obat berupa cairan dari tanaman yang ditemukan di bawah laut. Tanaman itu terlihat persis seperti tanaman yang mengubah T'Challa menjadi Black Panther. Setelah meminum ramuan dari dukun gak pakai mesum, semua warga termasuk ibu Namor tiba-tiba berubah berwarna biru dan mereka kesulitan bernafas saat berada di daratan. Oleh sebab itu, Namor lahir sebagai manusia pertama yang lahir di bawah laut. Ia memiliki kekuatan luar biasa dan sepasang sayap yang tumbuh pada pergelangan kakinya. Sesaat sebelum meninggal, ibunya berpesan agar dirinya dimakamkan di daratan. Namor dan yang lainnya terpaksa naik ke permukaan untuk menguburkan ibunya. Namun saat mereka sampai ke pemukiman, mereka sangat terkejut melihat banyak warga yang dijadikan budak oleh para penjajah Spanyol. Hal itu memicu amarah dalam diri Namor. Ia pun langsung membantai seluruh penjajah yang ada di sana. Sejak saat itu Namor sangat membenci manusia dari permukaan. Shuri bertanya, mengapa Namor menceritakan itu semua? Namor menjawab, ia ingin agar Shuri paham mengapa ia harus menghukum mati orang yang telah menciptakan mesin pendeteksi vibranium itu. Lalu Namor mengajak Shuri sebagai manusia daratan pertama yang mengunjungi negeri Talokan. Agar dapat mencapai Talokan, mereka harus melewati sebuah saluran sungai bawah laut. Di sini Shuri sangat takjub. Pada keindahan negeri Talok, Namor berhasil menyembunyikan Talokan dari mata dunia. Ia membentuk ekosistem bagi kehidupan seluruh negeri. Ia bahkan menciptakan matahari vibranium untuk rakyatnya. Wajar saja jika Namor dianggap sebagai dewa oleh rakyat Talokan. Untuk menunjukkan niat baiknya, Namor memberikan gelang peninggalan ibunya. Namor kemudian mengajak Wakanda untuk bersekutu dan menyerang seluruh negeri di permukaan.
Ia tak ingin jika suatu saat manusia daratan menemukan Talokan lebih dahulu dan negerinya akan terjajah seperti yang ia lihat pada masa lampau. Ajakan itu disertai ancaman jika Wakanda menolak, maka Wakanda akan menjadi negara pertama yang diinvasi. Di tengah perbincangan itu, anak buah Namor tiba-tiba muncul. Ia mengatakan jika Namor mendapatkan panggilan dari Ratu Ramonda. Ternyata itu hanyalah strategi karena setelah Namor pergi, Nakia datang untuk menyelamatkan Shuri dan juga Riri. Sesampainya di gua, Nakia terpaksa menembak salah seorang penjaga yang mengancam keselamatan Shuri. Nakia kemudian membawa Shuri dan Riri ke permukaan. Di sana Ratu Ramonda menjemput mereka. Sang ratu langsung memeluk Shuri dengan penuh gelegaan. Saat Namor kembali ke gua, ia dikejutkan dengan menyaksikan penjaga yang tewas tertembak. Kejadian itu yang menyebabkan kemarahan Namor. Lantas Namor langsung mengumpulkan isi kerajaan. Suruhan perang pun menggema di seluruh negeri Talokan. Kali ini tak ada yang dapat mencegah Namor menyerang Wakanda. Di Wakanda, para warga menjalani kehidupan mereka seperti biasanya. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja air sungai meluap dari segala penjuru dan tembok pertahanan pun jebol. Terlihat pasukan Talokan mulai berdatangan. Mereka tak terdeteksi oleh radar. Ratu Ramonda yang menyadari hal itu langsung memerintahkan pasukannya untuk mengevakuasi warga. Dengan mudah, para pasukan Namor mulai menguasai jalannya pertempuran. Baku melihat kemunculan Namor, ia mencoba melakukan perlawanan. Namun hanya dalam satu pukulan, Baku tak berdaya dibuatnya. Namor mulai beraksi. Ia menjatuhkan satu persatu pesawat tempur Wakanda yang terus bermunculan. Shuri datang menggunakan pesawat tempur. Ia pun langsung membidik Namor. Namun ia kesulitan karena Namor bergerak sangat cepat dalam waktu singkat. Namor berhasil menjatuhkan pesawat itu tak banyak pesawat-pesawat lainnya. Namor terbang ke istana. Ia langsung melemparkan selusin bom air ke arah Ratu Ramonda. Ledakan itu membuat sang ratu tenggelam dalam kerajaannya sendiri. Sang ratu yang masih sadar berusaha menyelamatkan Riri, namun naas, hal itu malah membuatnya tewas. Namor bersumpah ia akan kembali dalam waktu 7 hari, dan jika Wakanda tetap menolak untuk menjalani aliansi, maka ia akan membawa seluruh pasukannya untuk menghapus Wakanda dari muka bumi. Wah. Kematian Ratu Ramonda otomatis menjadikan Shuri sebagai satu-satunya pewaris tahta yang masih tersisa. Shuri sadar akan tanggung jawab yang kini diembannya. Ia tak ingin berduka terlalu lama. Ia berusaha melanjutkan penelitian tentang tanaman yang tumbuh dari sari vibranium. Ia berharap bisa mendapatkan kekuatan Black Panther untuk membalas serangan Namor. Kali ini Shuri memanfaatkan potongan gelang yang sebelumnya diberikan oleh Namor. Shuri dan Riri mulai bekerja untuk membuat berbagai macam senjata. Sementara para warga terus dievakuasi agar warga terhindar dari peperangan yang akan datang. Shuri juga merampungkan kostum baru Dora Milaje yang ia ciptakan. Ia mengembalikan pangkat Okoye sebagai jenderal. Sementara itu Riri berusaha menyempurnakan kostum Iron Head agar bisa digunakan dalam pertempuran. Tak disangka perjuangan Shuri tidaklah sia-sia. Ia akhirnya berhasil menemukan formula yang tepat untuk menghidupkan kembali tanaman yang tumbuh dari sari vibranium itu. Tak ingin membuang waktu, Nakia langsung melarutkan tanaman itu dan memulai ritual sesuai tradisi. Tubuh Shuri mulai bereaksi. Ia kehilangan kesadarannya, namun di alam bawah sadarnya ia tidak bertemu dengan leluhurnya, melainkan sepupu jahatnya, Killmonger. Tentu saja Shuri terkejut, hatinya bergejolak. Killmonger berkata satu-satunya alasan mereka dipertemukan karena mereka berdua sama. Mereka sama-sama memiliki ambisi yang kuat untuk balas dendam. Killmonger mengatakan bahwa semua Black Panther terdahulu adalah orang yang lemah, sehingga ia pun membakar semua tanaman yang tumbuh dari sari vibranium agar tak ada Black Panther selanjutnya. Shuri terbangun, ia marah, ia merasa ditinggalkan oleh para leluhurnya. Nakia yang berpikir bahwa eksperimen mereka telah gagal. Namun di tengah amarahnya, Shuri memukul sebuah maneken vibranium. Maneken itu membentur tembok bebatuan hingga remuk. Shuri berhasil mendapatkan kekuatan Black Panther-nya. Shuri langsung memilih kostumnya dan bergegas menuju tempat berkumpulnya para dewan. Sebelum resmi menjadi Black Panther, di sana Shuri menantang Baku untuk mengadu kekuatan adu panco itu. Adu panco tersebut dimenangkan oleh Shuri. Semua orang bersorak menyambut kembalinya sang pelindung negeri Wakanda. Di sana Shuri mendiskusikan rencananya untuk melancarkan serangan ke Talokan. Pasukan Baku tidak setuju dengan keputusan Shuri. Baku berkata bahwa Namor adalah dewa bagi rakyatnya. Membunuh Namor sama aja akan menyebabkan perang abadi antara Talokan dan Wakanda. Shuri kemudian meminta semua orang untuk keluar dari ruangan. Baku berkata, pelindung negeri yang ia kenal tidak seperti ini. Black Panther dipilih dari figur paling mulia, tanpa dendam dan penuh kebijaksanaan. Namun Shuri berbeda, ia tidak mau mendengarkan celoteh kuno dari Baku. Keesokan harinya seluruh pasukan Wakanda berangkat untuk menyerang kerajaan Talokan di tengah lautan dengan sebuah alat yang memancarkan gelombang ultrasonik.
Shuri memancing Namor dan pasukannya untuk naik ke permukaan. Di permukaan, armada perang Wakanda telah menunggu. Pesawat Wakanda langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Para Dora-Milaje telah dipersiapkan untuk membantai prajurit Talokan yang berusaha naik ke atas kapal. Namor melempar pesawat Wakanda ke kapal mereka sendiri. Berbalut kostum Ironhead, Riri terbang untuk memancing Namor, sementara Shuri menunggu sambil mempertahankan kapal dari serangan pasukan Talokan. Riri berhasil menembak Namor. Di sisi lain, sebuah pesawat sudah disiapkan untuk menangkapnya. Pesawat itu dibekali pengering khusus untuk melemahkan kekuatan Namor. Shuri melompat ke dalam pesawat. Ia akan membawa Namor ke sebuah gurun dan membunuhnya. Namun mereka tidak menyangka bahwa pasukan Talokan sangatlah banyak. Dari dasar laut muncul ribuan pasukan Talokan membawa bom air dan bala bantuan. Pihak Wakanda mulai kewalahan. Para manusia bertubuh biru itu mulai membalikkan keadaan. Kapal Wakanda bertenggelam. Tak tinggal diam, Namor menancapkan tongkat vibranium yang menembus besi pesawat. Pesawat itu pun meledak sebelum mencapai gurun. Namun Shuri tak menyerah begitu saja. Ia berhasil memotong salah satu sayap pada kaki Namor. Namor berhasil meraih tombak dan menghujamkannya ke perut Shuri. Namor terjatuh. Ia bergegas menuju pantai untuk merestart kekuatannya. Shuri masih tak mau menyerah. Bahkan rasa sakit luar biasa itu tak mampu menuntaskan dendamnya pada Namor. Shuri berhasil melepaskan tombak yang menancap di perutnya. Shuri terjatuh. Ia melompat ke hadapan Namor dan membakar tubuh Namor. Di sini Namor sudah tak mampu memberikan perlawanan. Saat Shuri akan membunuh Namor, ia tiba-tiba mendapat kilasan dari mendiang Ratu Ramonda. Sang ibu meminta Shuri untuk membebaskan Namor. Ia tak ingin adanya perang abadi antara Talokan dan Wakanda. Shuri pun memaksa Namor untuk menyerah. Ia berjanji Wakanda akan menjaga lautan untuk bangsa Talokan dan merahasiakan keberadaan mereka dari permukaan. Namor pun akhirnya menyerah. Berkat keputusan itu, mereka kembali ke medan tempur dan menghentikan perang yang sedang terjadi. Singkat cerita, para warga yang sebelumnya diungsikan akhirnya kembali ke rumah mereka dan hidup seperti sedia kala. Wakanda akhirnya kembali memiliki tanaman legend, nggak pakai kakek, yang mampu mengubah seorang menjadi Black Panther. Di Talokan, Namira mempertanyakan tindakan Namor yang memilih berdamai dengan Wakanda. Namun sang raja berkata bahwa suatu saat nanti akan tiba waktunya bagi Wakanda berpaling pada Talokan. Di saat itulah momentum bagi Talokan untuk memperlihatkan kekuatannya pada dunia. Di air terjun, semua orang menunggu Shuri pada acara pelantikannya sebagai Ratu Wakanda yang baru. Namun Shuri malah mengirim Baku untuk hadir dalam upacara itu. Itu merupakan sebuah pesan bahwa Shuri tak ingin menduduki tahta sebagai pemimpin tertinggi di negara itu. Pada saat bersamaan, Shuri sedang dalam perjalanan menuju sebuah pantai di Haiti. Di sana ia ingin mengakhiri masa berkabungnya dengan membakar jubah saudaranya. Shuri memejamkan mata, mengenang kebersamaannya dengan mendiang kakak. Sesaat kemudian, Nakia menghampiri Shuri bersama seorang bocah laki-laki. Shuri pun tercengang, kaget, nggak pakai gubrak. Anak itu memperkenalkan diri sebagai Pangeran T'Challa, putra Raja T'Challa dari Wakanda. Dan film pun tamat. Oke, semoga kalian semua terhibur ya. Bye-bye.